Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, serta kesehatan sehingga kita bisa diberikan umur yang panjang. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Dr. Daniel LC MTHI, kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah sempat menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Ayunita Sari sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Liana Sari. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai pembagian hadis dari segi kualitasnya atau hadis doif. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai pengertian hadis doif, pembagian hadis doif, dan macam-macam hadis doif berdasarkan sebab kelemahannya. Di sini materinya yang akan disampaikan oleh Yuliana Sari. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hadis dhaif. Hadis lemah atau hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Muhammad, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah informasi yang mengatasnamakan Muhammad tetapi sebenarnya bukan perkataan Muhammad. Dan ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadail amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Hasan Muhammad Al-Mashhad dalam Al-Takriyatus Saniyah Fi Syahril Madzumah Al-Baikuniyah menjelaskan, yang artinya sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat. Hadis tersebut berisi kisah, nasihat-nasihat atau keutamaan amalan, dan tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal haram, hukum syariat, bukan hadis maudhu dan tidak terlalu dhaif. Baiklah, untuk materi kedua adalah pembagian hadis dhaif. A. Pembagian secara umum. Secara umum, hadis dhaif terbagi menjadi dua. Yang pertama, dhaif pada sanad fil al-sanad. Kedua, dhaif pada matan atau fil al-matan. Hadis dhaif pada sanad terbagi pada dua bagian, yaitu yang pertama, dhaif berdasarkan cacat rawi, yaitu hadis dhaif berdasarkan rawi tidak sedikit jumlahnya diantaranya hadis maudhu, hadis matruk, hadis mungkar, hadis ma'ruf, dan hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mutarib, hadis mutarab, hadis mubam, hadis majul, hadis mastur, hadis sad, hadis mahfud, dan hadis mukhtalif. Yang kedua, ada dhaif berdasarkan gugur rawi. Hadis dhaif berdasarkan gugurnya rawi diantaranya ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munkati, dan hadis mu'dal. Yang ketiga, ada dhaif karena matan. Dhaif karena matan diantaranya ada hadis marfu, hadis ma'qub, dan hadis maktub. Baik, untuk materi yang ketiga, ada macam-macam hadis dhaif berdasarkan sebab kelemahannya, yakni terdapat berbagai tingkatan derajat hadis lemah, mulai dari yang lemahnya ringan hingga yang parah, bahkan palsu. Ibnu Hibban telah membagi hadis dhaif menjadi 49 jenis-jenis, diantaranya macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah, seperti mursal, hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Muhammad tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Muhammad. Yang kedua, ada muddal, hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Yang ketiga, ada mutkati atau terputus,
Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mudal adalah munkati, tetapi tidak sebaliknya. Yaitu yang keempat, mudalas. Seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut. Namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Yang kelima, ada mu'an'an. Hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan an fulan atau riwayat seseorang dari seseorang. Yang keenam, ada muttarib atau guncang. Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan. Yang ketujuh, ada syadz atau ganjil. Hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang sikoh atau terpercaya. Yang kedelapan, ada munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang sikoh. Yang kesembilan, hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang dituduh oleh berdusta atau nama Muhammad. Yang ke-10, ada maudhu atau hadis palsu. Hadis yang dipalsukan atas nabi di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. Yang ke-11, ada batil. Sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir, ada mudraj, perkataan yang diucapkan oleh selain nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi. Baiklah, itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh hadis doif, kehujaan hadis doif. Oke, baik, langsung pada materi selanjutnya, contoh hadis doif. Beberapa hadis doif begitu populer di kalangan masyarakat, bahkan beberapa diantaranya masih dipercaya hingga saat ini. Nah, salah satu contoh hadis doif yang populer di kalangan masyarakat yaitu Ramadan dibagi 3. Dari Abu Hurairah, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Itu diriwayatkan hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir. Selanjutnya ada hadis yang artinya telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh ampunan, dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Hadis tentang pembagian Ramadan menjadi 3 fase, awal rahmat, pertengahan ampunan, dan akhir pembebasan dari api neraka dikatakan doif atau lemah karena beberapa alasan utama terkait sanad atau rantai periwayatan dan perawi atau penyampaian hadis. Kenapa dikatakan lemah? Karena yang pertama adanya perawi yang lemah dalam sanad, yaitu dalam riwayat hadis ini terdapat perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Para ulama ahli hadis seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Bukhari, dan Abu Hatim menilai bahwa Ali bin Zaid bin Judan adalah perawi yang lemah atau doif. Yang kedua, kritik ulama atas sanad. Dalam riwayat lain terdapat perawi lain yang juga lemah seperti Nadr bin Syaiban yang dinilainya layinul hadis atau lemah oleh Ibnu Hajar. Yang selanjutnya, kelemahan pada matan atau isi hadis. Nah, secara makna hadis ini seolah membatasi rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka hanya pada fase-fase tertentu di bulan Ramadan. Padahal hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa keutamaan tersebut berlaku sepanjang bulan Ramadan bagi yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala. Hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang sholat atau qiyam Ramadan atau tarawih dengan dasar iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya ada penilaian ulama dari Abu Hatim menyatakan bahwa hadis ini mungkar atau lemah sekali. Pada hadis yang Ramadan itu dibagi jadi 3, itu dikatakan hadis mungkar atau lemah sekali. Baik, materi selanjutnya yaitu kehujahan hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis mardud, hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Nah, di dalam buku Ulumul Hadis yang ditulis oleh Wafi Marzuki menuliskan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, hadis dhaif merupakan hadis mardud yang yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama, hadis untuk dijadikan dasar hukum. Nah, ada beberapa kriteria hadis dhaif adalah kebalikan dari kriteria hadis hasan, yaitu yang pertama, sanadnya terputus, yang kedua, periwayatan tidak adil, yang ketiga, periwayatannya tidak dobit, yang keempat, mengandung syaz, atau yang kelima, mengandung ilat. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hasan, baik dari sisi sanad maupun matan. Nah, kehujahan hadis dhaif menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun secara umum dapat dibagi menjadi beberapa pendapat ulama. Pendapat utama yang pertama yaitu pendapat yang melarang penggunaan hadis dhaif secara mutlak, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim melarang menggunakan hadis dhaif tidak baik untuk penetapan hukum maupun keutamaan amal. Nah, selanjutnya pendapatan yang membolehkan dengan syarat, yaitu sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif untuk keutamaan amal, motivasi dan nasihat, bukan untuk hukum syari atau akidah. Nah, syaratnya itu dhaifnya tidak terlalu parah atau tidak diriwayatkan oleh perawi pendusta atau fasik. Yang kedua, bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak diyakini oleh hadis yang pasti dari Nabi, tetapi hanya sebagai motivasi atau anjuran kebaikan. Nah, selanjutnya pendapatan Imam Abu Hanifah sebagian ulama lainnya, yaitu Imam Ibnu Hanifah berpendapat bahwa hadis dhaif lebih baik daripada kias atau analogi dan ra'yu atau pendapat akal, sehingga boleh dijadikan dasar hukum jika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih. Nah, kehujahan hadis dhaif masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, atau mayoritas ulama hadis melarang penggunaannya dalam hukum, namun sebagian membolehkan untuk keutamaan amal dengan syarat-syarat tertentu. Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain memperbolehkan penggunaan hadis dhaif jika tidak ditemukan dalil yang lebih kuat. Baik, itu saja materi dari kami. Adapun kesimpulannya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat keabsahannya karena adanya kelemahan dan dalam sanad, perawi atau matan. Hadis dhaif hanya dapat digunakan untuk fadilah, amal atau anjuran. Dengan syarat kelemahannya tidak terlalu besar dan tidak digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Harapannya makalah ini atau materi yang kami sampaikan memberikan ilmu yang baik kepada kita semua ke depannya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang telah menonton video kami, sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira presentasi kami ini cukup sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Sebelum kita tutup video ini, kita velocity dulu.